Ketika dadanya dibelah, jantungnya masih berdetak. Oke, sekarang saya akan ceritakan kisah misterius di Nothing Passage, Lempo Isle, wilayah Notcry, yaitu Color of Emptiness. Di pos kecil jauh di utara, menempel pada lereng yang selalu tertutup kabut, 5 orang tinggal dengan satu perintah yang sama, menjaga 2 Profesor Fatui yang meneliti pecahan bulan. Pyotr Dmitrievich Orlov, prajurit muda yang rapi, menulis buku harian. Anak kedua keluarga Orlov hanya takut kehilangan surat dari adiknya Paraskevya. Hatinya lembut dan mudah kagum pada hal kecil. Meski di tempat seperti ini, bahkan keindahan terasa asing. Kapten Andrei Volkov, komandan mereka, keras kepala dan bersuara berat, kerap melanggar aturan yang ia buat sendiri. Orang menyebutnya keras, tetapi setiap malam ia menatap peta lama seolah mencari jalan pulang yang sudah tidak ada. Elena Smirnova, satu-satunya perempuan di tim, pemburu dari More Pesok, tajam mata dan cepat tangan, sering menyelinap keluar camp karena katanya di balik pagar kawat dunia masih bernafas. 2 profesor itu, Anton Zarkovich Karnatsky, ilmuwan kurus bermata kilat seperti pecahan kaca, dan Vladimir Preobrazhensky, tua, tenang, namun menyimpan sesuatu dalam tatapannya yang terasa bukan milik manusia. Sementara sisanya hanyalah para pembantu, beberapa teknisi dan mesin-mesin penjaga yang mendengung tanpa jeda. Hampir 3 minggu berlalu sejak kedatangan mereka. Tidak ada bandit, tidak ada musuh, hanya udara dingin, batu, dan goresan pena di atas kertas. Pyotr menulis tiap malam agar pikirannya tidak beku bersama tanah. Meyakinkan diri bahwa jika riset 2 profesor itu lekas usai, ia bisa kembali berkirim kabar pada Paraskevya. Seperti biasa, Elena kabur berburu kambing. Volkov memarahinya di depan semua orang karena kelalaian tugas. Namun malamnya mereka tetap makan daging hasil buruannya. Rasanya luar biasa, mungkin terlalu luar biasa untuk kambing pegunungan. Perlahan suasana berubah. Kedua profesor saling membenci. Karnatsky menyebut Preobrazhensky orang gila dan Preobrazhensky membalas dengan gumaman dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun, membuat udara di tenda ikut bergetar. Malam-malam berikutnya kabut menebal. Petrenko bersumpah mendengar jeritan di luar. Separuh raungan binatang, separuh tangisan manusia. Esoknya mereka mendapati bekas seretan panjang dan basah di tanah. Volkov menuduh para profesor bermain-main dengan percobaan. Ia menyalahkan robot penjaga. Namun denting logam pun tak sanggup menenangkan ketakutan manusia. Sore itu, Karnatsky mengumpulkan semua prajurit. Wajahnya pucat, matanya menyala seperti api. Ia berteriak telah menemukan the purest primal light dari pecahan bulan. Dan dengan cahaya itu akan merobek tengger dunia demi kehendak Caritsa. Tidak ada yang benar-benar paham, namun tepuk tangan tetap terdengar karena itulah yang paling mudah. Keesokan harinya, Pyotr meminta izin berburu untuk menjauh sejenak. Hutan di luar lembab dan dingin, daun-daunnya kaku seperti kaca. Tak jauh dari camp, seekor kambing berdiri diam. Menemukan adalah kata yang tepat, bukan berburu. Saat ia mendekat, kambing itu tetap kaku seperti mayat yang diposisikan. Mata menonjol, putih, kosong, namun dadanya masih turun naik. Ia tidak menjerit ketika pisau menembusnya. Darahnya memancar hijau gelap, berbau busuk seperti logam berkarat di laut. Dan makhluk itu terus menatap, tidak bergerak, tidak takut, tidak hidup. Malamnya daging itu dimasak juga, rasanya tetap enak.
Hari-hari setelahnya larut dalam kabut. Piotr kehilangan rasa waktu. Kadang api unggun terlihat hijau. Kadang ada suara memanggil namanya dari dalam gua. Hingga suatu malam tanah bergetar dan langit terbelah. Bintang-bintang padam satu persatu seperti lampu yang dipencet tangan tak terlihat. Volkov berlari ke laboratorium. Sinar aneh menelannya sebelum sempat berteriak. Cahaya itu bukan putih, bukan merah, bukan biru, melainkan sesuatu yang membuat dunia menahan nafas. Akhirnya tinggal Piotr seorang diri. Ia duduk di tenda, menulis di atas kertas yang bergetar di bawah tangannya yang dingin. Tinta meluas seperti darah di salju. Ia nuliskan nama, asal, dan harapan agar adiknya tahu bahwa ia tidak gila. Smirnova sudah pergi, mungkin berhasil keluar dari lembah, namun mereka masih di sini. Mereka datang dari batu-batu bulan, mereka yang lahir sebelum langit dipasang. Mereka ingin dunia kembali seperti dulu. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Tulisannya terhenti di tengah kalimat, api lilin padam, dan warna tanpa nama itu kembali menelan segalanya. Ketika matahari akhirnya muncul, atau mungkin hanya cahaya palsu yang diangkat kabut, camp di Nothing Passage, Lempo Isle, Not Cry, tinggal puing. Yang tersisa hanya beberapa catatan bertepi hangus. Halaman terakhir hitam kehijauan, masih hangat, seolah baru saja ditinggalkan oleh tangan yang belum sempat menggigil.